Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Agung dan tukang pila. Nah, siapa namanya, Pak? Saya Acun. 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 Ya, jadi intinya gini, kita akan berbagi pengalaman di podcast gitu. Dan mungkin nanti akan beberapa ada narasumber gitu. Ada dong, pasti. Yang dimana katanya tuh ya, dia tuh pernah berpengalaman tentang hal-hal mistis. Oh anjay, good. Ya, dan kebetulan sih ya, ini tuh podcast pertama kita, gitu. Setelah lama kita rencanakan gak jadi-jadi. Iya. Dan ada, ini tuh sebenarnya podcast tuh request spesial gitu. Request spesial Dari ibu dosen tercinta. dari gitu. dosen. Buat penilaian UAS saya juga, Oh Pak. my god, jadi ada maksud terselubung toh. Iya. Oke, Pak, ngomong-ngomong masalah misteri, Pak. Iya. Bagaimana sih pengalaman Bapak? Gini nih ya, jadi nanti si narasumber itu karena dia biasa main malam nih. Dia tuh salah satu tokoh ojek online. Dia pasti ketemu yang aneh-aneh. Kita korek dari masa kecilnya, gitu kan. Karena kalau mau kita lihat hubungannya mistis dengan kehidupan manusia, itu erat banget, Pak. Bahkan agama juga banyak sekali tuh berhubungan dengan mistis. Ada sesuatu di luar kita, di luar raga fisik kita. Itu ada sesuatu yang sesuatu. Nah itu nanti kita kupas dari pengalaman awam gitu kan. Nah gitu. Mungkin sebelum mereka kita panggil ya, Pak ya. Bapak kan lama tuh di bidang akademisi, Pak. Anjis, serem bos. Kan kata orang-orang Bapak itu wah, Wah. segala sesuatu hal itu mesti pakai penelitian. Wah, kan? saha eta? Ya, itu Bapak wacun teh gini. Jadi gini, Pak, kalau menurut akademisi, Pak, mistis itu apa sih? Mistis itu sesuatu yang sampai saat ini tuh tidak bisa dijelaskan oleh penelitian justru. Karena ada orang nyebutnya tuh sesuatu yang meta ya, gitu kan. Metafisis. Sesuatu yang lebih dari sekedar fisis. Aku juga sering lihat ya film-film yang ya di channel luar gitu. Ada yang bilang sesuatu yang bernilai mistis, anggap ada goib-goib gitu, rumah yang haunted gitu, yang spooky. Mereka tuh ngecek sampai apakah ada jalur pelintasan air, apakah ada, karena air bawa logam gitu kan. Jangan-jangan ada medan magnet loh yang bikin ngaco. Medan magnet itu mempengaruhi otak kita gitu kan. Karena kan otak kita tuh bekerjanya frekuensi katanya kan. Ada beberapa frekuensi tuh, ada alfa, beta dan lain sebagainya. Jangan-jangan tuh katanya lingkungan normal tapi ada sesuatu hal membuat frekuensi otak kita terganggu. So kita bisa ngelihat sesuatu hal yang aneh-aneh atau merasakan yang aneh-aneh, karena mesti kita sepakati bahwa seluruh tubuh kita itu kan dikontrol sama otak. Ya kan, kita visual ini kita ngelihat ya, saya ngelihat Bapak, belum tentu Bapak tuh real ada gitu. Kalau menurut pandangan tuh kan Serem ya. betul kan, belum tentu Bapak tuh ada. Kemudian saya ini sensor kan, mata saya sensor. Kemudian kulit saya juga sensor, saya sentuh. Oh iya, saya berprediksi jarak Bapak dan saya berapa. Otak kita ngitung itu. Oh, berarti bisa jadi segala frekuensi itu ada. Kalau si otak kitanya keganggu oleh misalnya gejala-gejala fisis, misal ada medan magnet, ada medan elektron gitu kan, atau apa, atau ada cancer di otak kita, mungkin kita mempunyai sesuatu hal yang bisa melihat lebih. Mungkin gitu. Karena saya juga nonton sih di beberapa podcast, Pak. Karena ada, aku pun menyimak di situ, Pak. Kayak misalkan dari pernyataan narasumber A, pernyataan narasumber B, gitu. Jadi si hal-hal mistis yang menampak itu beda-beda. Beda-beda. Sesuai orang yang melihatnya gitu. Kalau aku sih pribadinya enggak. Aku percaya ada sesuatu hal di luar itu, cuma untuk menjelaskan secara empirik. Siapa yang udah meneliti itu? Nggak ada. Belum ada, saya tahu saya yang bisa penelitian secara empirik. Ada hasil empirisnya, nggak ada. Itu paranormal activity, Pak, yang di film barat. Ya makanya paranormal activity itu mereka sampai cari pakai metode Gauss gitu kan, untuk hitung medan magnet tuh, dia metode Gauss. Terus sampai dia lihat ada listrik nggak tuh di sekitar rumah itu, gitu kan, ada air nggak tuh ngilang di bawah tanahnya, ada sungai nggak. Takutnya ketika sungai itu ada sungai, misalnya ada aliran air bawa logam, nah logam bergerak kan elektronnya bergerak, teorinya kan ketika elektron itu gerak gitu kan, logam itu gerak,
menimbulkan medan magnet. Nah itu yang konsepnya mereka Sensor gitu. Jadi mereka mencoba menjelaskan itu, tapi sampai saat ini belum ada kesimpulan yang real gitu. Oke Pak. Apalagi ada di beberapa agama gitu ya, misalnya di Katolik itu juga ada metode-metode yang bagaimana seseorang itu kalau kesurupan gitu kan disembuhkan dan lain sebagainya gitu, itu mempelajari sebetulnya kalau agama-agama lama yang saya tahu ya gitu. Nah, kalau kita ngebahas ke situ terus materinya nggak enak nih Pak. Karena Asik, kita ya. nggak ngelandasin buku. Betul Kan? betul Mana sih. sih sumbernya gitu kan, referensinya. Jadi kita kayak ngobrol nggak penting. Mendingan, Panggil aja ya. kita panggil deh. Nah, Mang apa Bapak ini saya panggil? Set ini. Ya, saya panggil Bapak, Mang Saya atau Bapak? Mamang itu sebagai ojek online, Mang Bos. Acun. Mang Acun. Alah, Mang Acun gitu kan. Daripada ngabudah we ngopi Nah, lah. bener aduh. Ya aduh di endorse itu sok kamu Ya, orang langsung panggil we nya. panggil aja. Jadi ini sama dari ojek online, Pak. Dan dia udah bermancanegara malah, Pak. Mancanegara. Narik tuh kemana-mana, Pak. Betul. Karena terakhir tuh saya tahu ya, dia tuh udah dari Irlandia Kidul. Alah. Jalan tuh pakai molis. Ya udah, biar langsung lah. Panggil ya. Macun, aduh. Kok Mangacun emang sayar dong, aku Mangacun. Oh, nya payung ya. Allahu Aduh, Akbar. siap-siap. So. Siap, Mang Sayar, di aturan Mang Sayar. Mangga. Aduh. Ini orang bikin gambar-gambar susah-susah kita hancurin ya. Sehat, Mang Sayar. Alhamdulillah. Aduh, Mang Sayar itu ganteng banget Mang Sayar. Nama samaran Abi bukan Mang saya sebetulnya. Oh iya. Asep Obor. Asep Obor. Gimana dak harus agak gelap ya. Iya. Iya benar. Ah, ini mana Mang Sayar di situ Driver kadang. Driver itu harus hitam. Oh, The Dark Knight. Iya. Aduh, Rider itu. Oke. Ada apa ini tuh Kang? Nah, Begini. ya, biar lengkap satu lagi aja. Mang Acun. masukin langsung. Masukin langsung. Ame teh heureun. Mang Acun pindah ka dieu. Oh, suruh geser aja kopi Itu satu, Itu Bos. pasti bayar. Udah. Atos. Aman itu. Akur aja. Bismillah lah me halal. Mangga diaturan oge kanggo Mang Sayar teh. Aduh, ueng ini. Ueng, sami Ueng. pengembara juga. Pengembara. Rider. Alah, mangga manggil we. Waalaikumsalam. Rampes. Alhamdulillah Mang Uwe. Silakan. Lamun dipikir-pikir, Pak, Gitu. Mang Iweng itu juga kanggo bang preman pensiunnya. Dia teh nyamar sebenarnya sama artis, Bos. Oh gitu. Sanes Kang, anu sok menerkan mode P. Mede, nu sok leuwih mede. Namun Jawa mah di molis terutamanya. Heeh. Namun aya nu Mayday Langsung. langsung Tarik tarik simut. Jangan lupa tiket. Oh iya Kang. Langsung tarik simut. Oke, siap. Kela punya dia mata panik bang. Siap, orang teman Kalau rokok dulu tuh ada sokam tuh. Siap, Ada endorse gratis. soalnya. Yalah ieu teh kopi yang tilu aya opatan Iya. kumaha maksud Biasana aya ku Yes, neng teh gini. Cing, neng gelis, hei. Neng gelis. Bayar dong, Telkom sini dong. Aduh. Baik. Nah, nani gitu kan. Oh, musikan. Oh, musikan. Ayo, tetep kulit. aya kopina. Punten Kang, Terus neng. siga bubur sumsum, iya mah. Ya, kalau ini orang udah bikin susah loh, Pak. Oh iya. Udah, aduh. Kopina unggul. Ada rupa-rupa lah. Tenang, ayo masalah ini mah nasi kotak tenang kita masukkan nasi kotak atuh. Jumat berkah. Ieu teh diundang teh jang naon. Teh. Aya naon. Teuing saya ge ojo-ojo. Jadi Disco. abdi tadi teh cerita ka Mang Acun teh. Aya kalasan aya tugas ti ibu dosen. Tugas naon. Ngeri Tugas podcast eta bikin konten Tugas kuliah biasa tugas kita kuliah. mendukung. Tah sekalian ulang kembangkeun we. Siap. Kenapa? Jadi podcast Ai ibu pertama. dosen teh laki-laki perempuan? Ibu dosen itu Namanya- kayaknya agak wanita sih. Wanita berarti ya. Oh iya, Namanya ibu. ibu ya. Ibu siapa sih? Ibu Ibu dosen. itu perempuan. Ibu siapa? Sama nama ibu tulis pisan bagus. Allah. Oh, Dia pengen mantap. dapat nilai A plus biasa. Oh. Iya, pisan. Oh, siap. Nama cek. Siap 86 lah. Jadi ada penakin ibu dosen. Aduh ulah. Punten bu dosen. Abi mau mentasan. Lanjut, guys. Nih, Mang. Kan Oke. ini ojek online itu kan nggak siang.
Betul, Malam betul, juga. betul. Malam juga kita. Katanya nih yang sesuatu hal yang ada serem-serem tuh banyak kejadian malam. Katanya nih. Betul. Selama Mang Sayar jalan dulu nih, Iya. ya kan? Tapi namanya unik ya Sayar ya. Itu gimana sih ceritanya nama Sayar? Udah jarang-jarang loh. Panjang ceritanya sebetulnya. Ceritain aja biar 3 malam juga saya dengerin lah. Sebetulnya nama saya itu fenomena. Fenomenal. Nama satu-satunya mungkin di dunia. Di dunia. Tapi Nggak ada asli lagi. Sayar. Sayar, betul. Sayar Nayarana. Olah. Bayar sesuai Ngeri dengan kan? Jadi begitu saya lahir katanya, Ya, itu fenomena langit menggelegar katanya. anjir. Ngeri kan? Deus dong petir. Wah, selot. sensasional. Sensasional. Kayak gitu dulu. Makanya waktu kecil katanya dulu orang tua saya pernah bilang bahwa saya itu pernah diculik, Sama siapa? bukan alien. Culik gimana? Kalau zaman dulu waktu kita zaman era 70-an, mungkin mengenal dengan belum lahir. nenek gombel. Nenek. Wah, nenek gombel kan? Ngeri kan, Bro? Enggak, aku nggak kebayang nenek gombel macam apa. Karena aku belum lahir. Jadi kalau saya visualisasikan Ya. kan, kayak dia kan. Yang nyulik. Hah? Yang nyulik ya. Cuma wewe. Oh gitu. Iya, konon katanya waktu itu saya pernah hilang sekitar 1 harian lah. Lu nyumput kali, Pak. Enggak, seingat saya waktu itu kan bermain petak umpet. Eh, Petak umpet emang ada nenek-nenek suruh ke sini katanya. eh. Padahal waktu pikiran saya itu nggak sampai 1 hari, hanya berapa menit. Rasa-rasanya Ah, kayak ah. ngedeketin si nenek. Tapi orang-orang nyari saya itu udah hampir seharian katanya nyari ya. Akhirnya Itu di ditemukan mana, di Bandung. di Bandung, betul, di Awiligar, City of Angel itu. sebelum itu istilahnya gawir, Jadi ya. gawir. Jadi Samping Jurang. pohon ini lah apa istilahnya? yang ngaroyong. Nongkoyot gitu kan, Nongkoyot. pohonnya nongkoyot kayak gini. Nah di situ dulu saya ditemukannya di pohon katanya. Dan itu ceritanya terus. Itu udah dikasih nama Sayar. Itu udah si nama saya dan ceritanya wah panjang pokoknya kalau masalah gitu bisnisnya. Ya, Panjang banget gitu. unik tuh, Pak. Dia merasa dipanggil nenek-nenek sekian menit, tapi orang-orang nyari dia seharian. Itu unik. Kita kayak masuk dimensi kita, dimensi lain. Masih panjang ceritanya. Masih bro, Oh, nya kayak nasi kotak mah. Jadi- bro. Sebenarnya itu tempatnya rada terkenal. tempat ini. Rada terkenal. Jalana sih, Jalanan. tempatnya ya terkenal. Jadi Terus ya teh itu kopi tentram, Kopi tuh. kopi nangina. Kopi namanya. Kebugarannya dosen orang oke. Gitu. Anjir, dia mah udah project nilai mah. persuasif. Ya tapi bisa dicoba lah, kopinya udah enak. Apa disebut tentang Tentang anu hate. Coba dulu, angkat. Oke siap. Kawan. Buat ibu dosen. Saidan. Ibu dosen apa bapak dosen yang punya? Yang punya bapak dosen. Ah ini bapak baru, Bapak. tadi ibu. Tadi ibu. Salah dengar kita. Ibu dosen ngasih tugas, pak dosen ngasih tempat. Iya betul. Alhamdulillah dilengkapinya. Oke. Nah, alhamdulillah. Lanjut. Gimana kan? Lanjut. Jadi tadi itu kan nyambung yang tadi ya. Betul. Rasanya 3 sekian menit, Betul. kenyataannya 1 hari. Itu kan ada hal yang unik Pak ya. Betul, Ada berbeda nilai waktu tuh. Kalau bahasa kerennya itu time traveling. Time Ngeri kan filmnya juga kan. Wah kayak gitu. Jadi kita melintas waktu kayak gitu. Saya telah meneliti untuk masalah melintas waktu. Ya kita melintas saja seperti waktu. Ya. Setuju Pak. Saya udah nungguin Bapak itu punch-nya. Kayak gitulah kan. Sok silakan kan. Nah. Lanjut lagi Kang. Ada pertanyaan yang aneh boleh kan? Ya. Itu pengalaman satu. Betul, Nah, betul, dari betul, lahir betul. Udah ada yang aneh. Udah ada aneh fenomena aneh. Terus Betul. kemudian ada seperti culik oleh gombel. Betul. Ngapain emang dikasih makan apa sama oleh gombel? Enggak sih. Dia Wawai gombel itu ibaratnya gini kan. Ya saya ingat dulu waktu diambil gitu, saya ingat itu wajahnya kayak gimana, ini gimana. Itu kayak main kok ame-ame bro. Gimana? Yang kok ame kayak gini. Padahal itu berapa menit gitu kan? Iya. Bercanda. Nggak mungkin seharian dong. Enggak. Tapi mukanya kayak biasa. Biasa. Nggak serem. All man, all woman gitu. All woman kayak gitu Manusia lah. normal, Ah. perempuan normal gitu. Ya. Kayak main gitu pokoknya kayak gitu lah, diajak main kayak gitu.
Dan setelah itu saya udah mungkin ada orang apa istilah ustad seharian baca, ternyata saya di belakang pohon ada yang lalu dia wiligar gawir katanya di situ. Lagi apa posisi ditemukan? Lagi diem begitu ngahulang. Ngahulang wajah. Saya menghulang Pas gitu. sayar tuh. Ingat kayak itu nomor berapa yang di 2135 kita Shanghai pasangin jam tuh, 2. Jangan haram gimana? Ya intinya mah nama Pak Sayar nih dengan 1000 ceritanya. Wah. Tapinya uniknya goib ceritanya tuh. Iya, betul. Dan ada pengalaman pribadi juga nanti Kental sekali ya. tentang bahkan pengalaman uyahan lah. Yang lebih gila lagi ada Kang. Waktu saya online Kang. Saya kan driver 24 jam Kang. Driver. Waktu dulu ya. Waktu 2018 kalau nggak salah. Saya sering ngalong. Tiba-tiba jam 2 pagi saya terima orderan dari rumah sakit Hasan Sadikin. Kota dong. Ini nyata. Kota dong, kota. Iya. Centring kan gitu suaranya dulu kan. Itu akun apa itu? Grab. Siap. Gak apa-apa. Aman saya sebutin kan? Aman. Endor kan? Buat endor. Ya. Puing aja lah ya. Bisa ada. Wih, saya bilang ini ada orderan nih masuk nih. Ada orderan masuk nih, saya bilang kan. Ada orderan masuk nih, saya bilang. Itu udah berapa kali? Udah ya. Adanya berapa kali masuk? 3. Oh langsung tilu. Seret. Saya, Mas, ditunggu di gedung IA2 yang dekat kamar jenazah katanya. Alah, yang ada ambulans. Ngeri kan? Bagi driver itu masalah kecil sebetulnya kan. Shock terapi kan? Masalah besar itu kalau nggak orang begini ngambek itu masalah gede. Masalah besar itu. Saya datangin kan, set, saya diem situ kan. Saya tunggu misalnya 10 menit. Neng, I'm come over, saya bilang kan ya. Yes. Saya udah di depan. Iya. Diem deh itu kan. Kok nggak dijawab-jawab, saya telepon. Cek. Yang ada kan kalau di mapping, atau boleh sebutin. Di salah satu ojek online aplikator. Set, saya telepon. Kalau ketawa-ketawa, suara ketawa-tawa itu. Canda kali. Jahil kali. Saya bilang, Jahil. apaan nih? Jahil. Saya bilang kan, apaan nih? Saya bilang kan, apaan nih? Tiga kali kan? Iya, benar. Udah gitu. Pasangin dia 33 ya. Saya langsung ada, di situ ada kios. Bang, saya pakai bahasa Mandarin waktu itu kan. Lai cheng ha, won chung ha, won chung jing zhen sai, jing zhen ga. Dia datang kan? Iya. Ayo naon yang tengah arti sih saya bilang, Bang, iya orderan sih saya teh. Tuing pas diangkat, kok seserian. Eta mah cenah nu ngaheureuyang meureun Kang nya. Maknya sih cenah ngaheureuyang. Sok dah Kang, ku abi telepon deui nya. Bunyi Kang. Tah Kang, angkat. Ketawa. Lain heureuyan kan. Wih Kang cenah. Tukang kios nanti kan. Anjay saya bilang kan. Ya udah. Bukan sana unik. Kalau benar itu sesuatu yang goib, berarti mereka sudah belajar sampai ke 4.0. Betul. Anu teu nyangka. Dia punya aplikasi, Bos. Iya, benar. Ngeri Dia kan. saya bilang. ngedownloadnya di mana itu ya? Kayaknya di bukan Play Store sih, kayaknya mungkin ada aplikasi khusus kayaknya mungkin. Dia bisa download, Bos. Jeung nu teu nyangka teh sabodor kumaha mukana Pak Sayar. Oke, lanjut nanti ya, kita lanjutkan Pak Sayar ini nanti. Ngeri nggak kan? Enggak, maksudnya gini, kan tabrakan di kepala aku, tabrakannya begini, Pak. Kan kalau mau bikin aplikasi itu kan harus ada email. Terus saya boga email anjing si kampret. Kayaknya mungkin. Zaman masih hidup Kayaknya mungkin kayak bisa aja. Kan email internet tuh masuk dari 98 kalau nggak salah. Iya, 2000-an lah ya. 2000-an. Namanya gaib kan bisa. Ini Dan maksudku dia bisa fenomenanya. bikin begituan gitu loh, gaibnya agak cakep. Kayaknya kerjasama. Agaknya cool. Namanya juga dunia maya. Tapi kalau saya Itu kan prediksi, dunia maya. Oh iya. Itu yang pesan Maya. 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 Tadi yang pesan namanya Maya bukan? Maya bener. Ngeri. Maya bro. Oh gitu. Ibu dosen namanya Maya. Aduh, Punten ibu. nggak tahu ini nggak disetting. Beda ada lah. Kacau. Aduh, punten ibu ya mah. Punten teh. Kacau ini mah. Oke. Kurang lajengkeun deui. Gosan berarti ya? Baca. Oh, baca. Angge narasumber kadua. Oh, baru mulai. Ditepangkeun Iya. Oh iya. Namanya gitu ya. Siapa, asal dari mana? Oh iya, sahana mina, urang mana gitu ya. Ya, nama saya Wendy. Cuman panggilan kalian Ueng.
Wendy panggilan keren Wen. Saya dipanggil dari kecil, dari awalnya Wen, karena kurang keren jadi Weng. Oh iya. Biar keren. Iya biar keren. Ya, Iya. biar keren. Nah, jadi Weng lahir di Bandung, cuman keluarga di Ciamis. Kami. Oh, keluar Ciamis. Keren. Tapi asli Ciamis berarti. Blasteran berarti ya. Lahir Bandung. Oh, lahir di Bandung. Tapi sebelum nama Ueng kan udah ada bubur merah, bubur putih. Ada, Tapi kan ada. Bubur merah, bubur putih sama biru. biru. Anjing kata mah biru. Kata mah gangster atau anjing. Ngeri. Warna biru ayah segala. Kayaknya orang Lahirnya yang zaman penjajahan. warna biru gitu. Keren Belanda. Oh iya. Itu beneran nama. Oh iya. Belanda bukan gangster doang yang warna Benar. gitu. Ah iya. Jangan nyangkut-nyangkut ke gangster. Ah iya betul. Bendera itu punya negara. Bukan gangster doang. Aja ngebahas gangster. Berarti Ciamis, Ciamis kenal sama Asep Kadal. Asep Kadal, Asep Simut, pokoknya mah Kenal ya? Dunia kenal. Ah, ngeri. Eta nah jeung aya landi-landi saga Asep Padal. Oh. Asep Suluh, Asep Suluh. Asep Kadal kan ngeri-ngeri ngaranana kan itu. Pasti kan? Dan abdi ge aya sami Aya. di landia teh. Hujan kobra. Aji. Serem anjing. Nah, betul Ngeri. Jadi caritana mah kieu. Emang rambutnya panjang. Gondrong Eta ya. mah beres mandi bareng kan aya keur masa kecil lah ya. Masa kecil mandi bareng tuh di sungai, masih ada sungai. Oh ini dia tuh. Kelihatan dong. Nah, kalau waktu dulu Kobranya. mah kayak gitulah. Bawa anduk, Pak. Anduk kan digitu-gitu. Rambut setengah kering. Iya. Digibas lah sih. Kan kayak ular kobra gitu. Jadi gitu aja. jadi mekar gitu lah. Eta, Jadi- banyak lah. Kobra nya. Apa Ngeri. Aji. Ngeri. Aji serem. Sebelum daripada kita ngebahas lagi, ini ada pengalaman nggak? Malam-malam juga ada sesuatu yang unik nggak gitu, yang beda nggak masuk nalar lah. Ada nggak di selama ojol? Kalau masalahnya mistis ya. Ya misi dong, jangan banci, jangan dibahas. Kalau mistis banyak. Hmm. Karena kan memang kalau saya di ojol kebanyakan keluarnya malam. Kalau saya siang saya takut matahari. Dracula. Udah mistis juga dia. Takut matahari saya. Takut Kayak kulit- emang sayar. takut black ya. Oh, ini driver itu si hitam. Driver itu mata merah. Kalau tidur. Kurang tidur. Ngeri. Tapi ya tetap mau keluar siang mau keluar malam Sama aja hitam. saya tetap hitam. Bawaan lahir. Ih, gimana Jadi cerita gini, mistis sih? cerita mistis waktu zaman saya ngojol. Ah. Ada orderan dari Tunggu nih. kalau nggak salah itu orderannya tuh dari McD. Dapat dari McD. Mac di mana? McD BIP. Ah, Karena kan memang dulu saya sering online-nya di sana. BIP. Di BIP, standby di BIP. Dapat orderan McD, itu nganternya ke Dago Pakar. Oh, ngeri dago pakar. Iya kan udah hutan loh bos. Sebelum pakai molis ya, sebelum Ya. pakai motor elektrik, masih pakai motor reguler. Hmm. Ambil lah, Ya. karena berani kalau misalnya pakai motor listrik saya mikir-mikir. Oh nggak usah ke situ. Habis baterai kan? Enggak, Apa tuh? saya mikir-mikir kalau ada apa-apa Baterai tilu. bisa kenceng taringnya, Wak. Bukan masalah baterai. Oh, Biaya Kalau kasihan baterai bisa pakai alkalin. Oh iya. Jadi- Saya itu takutnya sama orang Pak, bukan sama yang gaib. Oh, ngeri. Kalau sama Bahaya. yang gaib saya nggak takut. Betul. Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Namanya juga gaib. Gaib. Iya. Jadi pengalaman yang saya takut ngeri itu ketemu orang gitu ya. ketemu orang. Nah, Jadi nggak ada gaib. nggak ada. Jadi cerita intinya. Nah itu pas ketemu gaib nih. Oh, Makanya saya- Bentar, pas saya itu Berangkat kayak ceritanya rame. Rame sih Ya, kan. biar permisa kedengeran, si mic-nya taruh di sini we lah. Aduh, Jelas gitu. sok ngobrol. Bawa no handap. Mick Jagger. Ada tahu rumah Bade itu. bade di lamot. Jangan dibuka dalam. Nanti yang dalam kelihatan. Oh iya, endor. Endor. Sok terus. Nah, nih singkat cerita udah diambil orderan, saya berangkat tuh ke Pakar. Bukan Pakar sih, ke resort, Dago Resort. Dago Resort. Ya kalau malam jam 2 malam otomatis sudah sepi kan daerah atas. Daerah atas sepi. Saya nyampe di sana itu alamat sama titiknya udah bener, udah saya sampai di sana saya chat. Hmm. Hmm. Kak, saya udah sampai tujuan. Gini, micet gitu kayak koas. Hah?
Micet. Itu beda lagi cerita. Kira chat. Beda cerita kalau yang mie itu saya. Saya chat. Chat. Jadi artinya Saya ngetik. Saya ngetik. oh iya. Lanjut. Jadi chat itu ketik. Ntar bahasa Inggrisnya ya. Hari orang rancak. Jangan dibawa-bawa rancak Pak. Nanti itu keluar. Nah, sampai tempat tuh saya chat nggak balas Pak. Jangankan balas, dibaca aja nggak. Lagi boker atau apa gitu kayaknya. Lagi kahir atau apa lah. Ya saya nggak Nggak punya lah ya. pikiran jelek lah. Ini Itu kan itu di jam 2 perumahan atau gimana sih? Lingkungannya gimana? lingkungannya komplek komplek perumahan. komplek Oh, perumahan, aman. cuman ya namanya malam Iya, gelap, gelap dong. nggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Lalu Rasa takut ada Pan? ya enggak dong. Rasa takut ada Pak. Jangan takut akan gelap. Itu kata saya lawan Seven. Ada juga kata Iwan Fals apa tuh? rasa sesal gitu tuh. Itu mah lo udah cewek bos. Rasa sesal, udah berarti ngambil orderan begitu kan. Ya. Nih, udah nyampe di chat nggak balas, saya tunggu. Ditunggu ya, waiting list ya. Saya mau fiktif, saya bilang fiktif, di sini non tunai. Wah, Kalau tunai saya pasti berpikiran ini fiktif. Ini bukan kayaknya. Saya tungguin. Ada 10 sampai 15 menit saya tungguin. Kelihatan tuh dari bawah, dari yang gelap ada orang lewat. orangnya laki-laki. Ada orang. Saya tungguin aja. Dia nanya, pas sudah deket dia nanya, mau kemana? Ini alamatnya ini saya kelihatin. Oh itu mah masih di bawah, tapi titiknya di sini. Ya coba aja ke bawah. Saya lewat nih ke bawah, saya terusin. Orangnya juga masih belum ngebalas. Lewat di bawah ada kuburan Pak. Mantap itu. Di bawah ada kuburan. Di komplek kan apa kuburan? Jadi ini komplek resort. Ada yang jalan ke Kampungnya perkampungan. Ya, kayak ke perkampungan ke situ ada kuburan. Mentok ada kuburan. Aduh, PR nih. Ya. Ketemu orang tadi Ke bawah. suruh ke bawah. Turun ke bawah. Di bawah ketemu kuburan. Mau nanya siapa Pak? Saya di situ. Padahal bisa dibangunin loh. Ini yang pesan gak jawab. Iya. Otomatis saya balik lagi dulu ke atas. Atas. Saya balik lagi ke atas. Pas saya balik ke atas, di belakang kayak ada yang manggil, Kang, saya ngeliat ke belakang, nggak ada Pak. Luar biasa. Orangnya nggak ada. Ngeri itu. Tapi suara jelas itu. Suara jelas. Suara jelas. Dia manggil, Kang, saya ngeliat lagi belakang, Ada lagi. nggak ada lagi. Jadi fenomena bener, itu ya. bener ini. Balik aja saya ke atas lagi ke depan komplek. Diem saya di situ Pak. Dimakan makanannya. Belum. Oh, belum ya. Belum saya makan. Itu kan baru perasaan doang ada yang perasaan manggil doang. kan. Iya. Tapi penasaran saya Pak, karena saya nggak takut sama yang nggak hitam. Ngeri ini. Saya nggak takut Bagus. kalau nggak kelihatan. Kalau dia nunjukin dia sama. Takut dia. Saya juga. Bleber. Saya takut dia takut. Ah. Nah balik lagi ke situ Pak. Saya balik lagi ke situ, saya beraniin tuh depan kuburan. Nggak ada orang yang tadi manggil Kang. Mungkin sembunyi atau apa. Ya saya. Iseng banget ini- Pak malam-malam Pak. Chatnya masih belum dibaca Pak. Saya diemin aja. Udahlah. Pulang aja. Saya balik lagi aja udah ke atas. Udah balik ke atas. Ada lagi Pak yang manggil. Luar biasa. Kang. Saya lihat lagi ke belakangan. Masih nggak ada Pak orangnya. Yang saya kaget orangnya di atas Pak. Sebelah rumah. Kang di atas Kang. Ngeri banget cerita. Itu Pak yang bikin saya ngeri. Gua nggak dengerin sih. Udah. Dianya gini di atas Pak. Kang gini. Saya kan nengok ke belakang bukan ke atas Pak. Itu orang beneran apa? Ngeri. Atau Ya itu yang pesan. Maaf Kang, handphone saya lowbat katanya gitu Pak. Ini fenomena Itu ini. ngeri. Fenomena. ini Udah yang fenomena ketemu ini. kuburan. udah sudut. Ini fenomena ini. Kita udah serius dengerin, Sugan teh duri gimana tapi tetap pengalaman Fenomena. Tapi kan itu Iya. kuburan Pak. pengalaman pribadi. Ada dekat yang kuburan. manggil nggak ada orangnya. Ya mungkin kalau saya pribadi juga akan Ya kita ini ya. kompleks. Distract ya sama suasana ya. Jalan Betul, gelap, betul. dekat Kan Mas kuburan kan yang ya ditanya lumayan. masalah orderan. Ngeri. Ngeri. Tempatnya juga serem Ya, kan. ya. Kan yang ngeri-ngeri ya ceritanya. Terus tapi nggak bilang sama si pembeli kucing atau pindah rada ngota saya dicang gitu. Enggak, pas saya ketemu itu kan saya kasihin, Kang. Lain kali turun Kang kalau mau manggil. Sieun. Udah mau dibawa kuburan. Nah, Ada yang manggil gak kelihatan. nah.
Untung saya nggak pingsan di situ kan. Tapi ujung-ujungnya alhamdulillah dia kasih tip. Alhamdulillah. Ubah rewas itu Kan namanya uang ubah kaget rewas. katanya kan gitu. Uang kaget benar. Kalau di TV kan uang kaget sekeper. Harus ada pegang ini. Iya. 10 juta, ini berapa? 2.000. Sensor, nih 2000. 2.000. Oh iya betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lumayan lah. 2000 dikumpulin, Tapi- 100 juga udah. Tapi 2.000 gitu. Terus Receh. keingetan. Terus Alhamdulillah. keingetan aya tip. Ya kalau mencap nuhun. cap nuhun. Terus barewas nuhun. Betul Bang. Oke, itu pengalaman dari Kang Iweng. Nah, Pak, ceritanya kan pas saya tuh bermancanegara, katanya narikku tuh Oh iya ya. paling jauh kemana, Pak? Saya pernah ke Kalimantan sama Papua. Narik atau main? Bukan narik, maksudnya karena saya dulu kan ada hobi. Dulu waktu zamannya rame-ramenya batu, Oh, Batu Ali. batu akik. Oh iya. Itu Berarti kalau nggak 2014-an 2012 salah- dong betul itu. sebelum saya jadi online kan. Kebetulan saya waktu itu ikut sama teman saya. Karena dia orang luar juga. Luar waktu apa maksudnya bule gitu. Ya mungkin separuh bule, separuh ini. Kalau saya bahasa Inggris kan misalnya, ya mana milu mah ke Kalimantan. Iya. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, bahasa Inggrisnya. Naon saya teh. Mungkin ada teks ya. Ada teks Takut dia ini. nggak ngerti kan Ya, ya. ada. Naon bro. Orang yang batu Kalimantan alalus. Ayo. Saya ikut waktu itu ya. Naik pesawat kebetulan. Ada satu daerah. Itu daerah mungkin kalau orang Kalimantan tahu pedalaman. Itu daerah Banjarbaru. Banjarbaru. Jadi dari Palangkaraya pusatnya itu mau ke sana itu naik pesawat tuh. Perintis. Tengah Wih, laut tenggelam mati. Pulau Iya. kecil. Udah habis itu. ceritanya udah selesai kalau Di gitu. situ muncul bro. Tiba di sana, prek saya bilang kan, keengkieu cantik mah, leuweung saya bilang kan. Ayo orang itu nemuin seseorang di sana. Bro, batu Kalimantan, bagus. Cek. Oi, keren. Piro iki? Kalau bahasa Prancis ya Bahasa kan? Prancisnya. Nang ngendi mas sebenarnya? Nang dia tuh di mana, Cuk? Aduh, kemana aja dia? Kumaha saya bebas Oh lah. iya benar-benar. Bahasa saya mulu saya kan. Loadingnya ya berat banget. Ngobrol sama bebas ya. Bebas ngobrol. Iya. Siap. Sudah. Iya. Nang ngendi katanya? Wes, 1000. Itu artinya apa? Itu Jadi mau seberapa? Oh iya. Mau 1 kintal, 2 kintal, gitu. Enggak, saya mau bawa dulu 1 bongkahan. Oke, nggak apa-apa. Nah, di tengah perjalanan kita mau pulang, ada itu nama suku. Nama suku. Saya nggak boleh nyebutin ya. maaf Jangan ya. ya. Sukunya adalah Teng. Iya. Saya dicegat. Ya. Sama teman saya dicegat gua. Mau kalau bahasa Kalimantannya istilahnya. Ngapain kamu sini. Iya. Ini saya bongkar batu. Nggak boleh. Nggak boleh bawa. Kamu ikut sama saya. Berdua. Dibawa ke rumah panggung itu. Jadi saya naik ke rumah panggung, itu ada istilahnya kokobok, bro. Iya. Kalau bahasa Jermannya kokobok. Tapi Buat gede. tangan. Iya. Buat kaki. Tangan. Oh, buat tangan. Jadi itu isinya darah. Kokobok. Benar, darah itu. Darah apa? Jadi kita harus cuci tangan dulu. Darah itu sebelum masuk rumah istilahnya adatnya yang cuci kan. Darah, bro. Kan kalau darah lama-lama jadi ngegumpel, Pak. Nggak tahu. Itu Anehnya tetap cair. kayak cair itu. Kayak istilahnya apa? Itu teh betadin. Betadin. Tapi baunya beda. Bau amis ya? Bau amis. Saya tahu ini. Hmm. Walah, mau ngapain? Udah pasrah saya kan sama teman saya. Masuk ke dalam panggung. Ada sukunya situ kan. Wes ngarap. Ojone mangun kusumo imanja. Kalau bahasa Jerman ya. Iya. Karena bahasa Kalimantan saya nggak ngerti. Iya, itu. artinya apa itu kalau Indonesiain deh? What are you doing in here? Oh Asli orang mana gitu. Asli orang mana? Erek naon ka dieu? Sebenarnya. Oke. Ada teks kan? Iya, ada pakai tag. Takutnya ibu dosen nggak ngerti. Iya. Ada ya. Udah gitu, ngapain kamu kesini? Senanya, ini saya mau cari batu, gini-gini untuk dijual lagi ke Bandung. Nggak boleh cari-cari batu. Kayaknya. Jadi gini aja tuh. Nih, di situ ada ritual. Dia ngasih batu kecil, itu dari darah. Nah ini fenomena aneh yang menurut saya di luar nalar. Dia ngambil batu biasa, masukin cemplung, jadi merah. Ya kan kena darah. Enggak, jadi kayak merah Bening. batunya batu Batu biasa. kerikil. Kerikil. Ah. Iya, diusap-usap lagi nggak hilang warnanya. Ah. Nih buat kamu. Karena saya istilahnya kalau orang Kalimantan ketemu orang Sunda itu brother Brother tuh. bro.
Jadi saudara, karena kalau saya mempelajari sejarah, waktu itu kan saya kebetulan juga mempelajari sejarah ketika Prabu Siliwangi itu pernah singgah di Kalimantan. Prabu Siliwangi nyari batu juga. Enggak, perkenalan Oh, kira Kalimantan. Nah. Jadi saudara bro katanya, nih saya dikasih hadiah di sana loh, batu. Batu Buat apa? kerikil, batu kerikil celupin ke darah, Jadi warna jadi merah. merah. Aneh, kasat mata kan? Yes. Saya bilang impossible, mission impossible. Saya Iya. bilang kan? Impossible. Oh, impossible ya? Iya. Nah, karena saya kan English. Inggrisnya dia Beda ini British ucapannya. British soalnya. British. Jadi aksennya beda. Kemo. Iya. Gitu. Kalau kita impossible dia impossible. Impossible. Nah, udah gitu, dia ngasih. Ini satu lagi katanya. Iya. What is that? Saya bilang kan. Yes. Dia ngasih segini kecil. Ini. Ya gede Pak, batu segini Ah, Pak. bukan, kayak ditabung. Oh iya. Ini apa? The golden oil katanya. Ngeri bro, Golden oil. minyak emas. Jadi emas berbentuk minyak gitu Mas ya? Minyak emas, tapi ada emasnya. Itu gunanya buat apa? Saya tanyain, gunanya bahasa Inggris apa? Apa tuh? Use it. Ya, use. Use it what for? Ah, ya. Ribet. Ini buat apa? Dia ribet sendiri memang. Ini buat apa? Kata dia, buat ke cewek, Buat ke cewek itu maksudnya gimana? diolesin. Apanya yang dioles? Minyaknya ini. Dioles kemana? Di sini, Nah, cewek Sini. suka. sini, ada titiknya. Oh, Jadi nggak sembarang. Nggak sembarang minyak. Gini. Enggak lah. Itu cuci muka, itu pesel. Jadi ada titik-titiknya katanya. Tak. Kalau kita mempelajari Tai Chi, Iya. kebetulan saya pernah di Hong Kong Di juga. Hong Kong dulu. Ying dan Yang. Sama gitu Bruce ya. Lee dulu kan. Nah, Ipen. Oh, sejaman sama Ipman. Ipen tuh. Iya. Dulu ada titik-titiknya untuk istilahnya membukakan aura. Udah. Nah dikasih tahu. Wah, saya bilang berat ini. Berat saya bilang. Lu senangnya ke cowok gitu pengennya, nggak mau ke Enggak, cewek. maksudnya berat nggak diterima. Oh iya. Ditolak sayang. Ditolak sayang kan, saya bilang. Oleh-oleh saya bilang. Ya udah, diambil. Tek, saya ambil kan. Ya udah, pulang karena kita saudara. Next time katanya kata supirnya. Next time we meet you again. Katanya. I'm come to your dream. Anjir. Jadi masuk ke dalam mimpi. Mere. Ya, kayak itu ya. Mere. Ke Bandung bro, saya Ya. pulang ke Bandung kan. Nah, Kebetulan saya suka analisa sebetulnya. ya. Anal Lisa. Analisa. Anal tuh belakang, Lisa cewek. Jadi belakang cewek dong lu. Bersama. Analisa kayak gitu ya. Set. Saya bilang ini apa? Saya bilang kan. Ibaratnya kalau kita belum coba, kita penasaran kan. Iya. Saya coba, Dites. saya bilang kan. Belajarin titik-titiknya. Teret. Cobain waktu itu. Tek. Anda percaya nggak? Saya punya istri 3. Percaya. Saya percaya. Percaya. Saya istri 3 loh. Sekarang tuh. Sekarang udah pada kemana? Oh, lu udah kemana? Itu pakai minyak pakai itu loh. Minyak pakai itu loh. Istri saya 3 loh. Udah itu, wah ini nggak benar saya bilang kan. Ini bukan dibilang sesat, bukan sebetulnya. Kalau kita ingin mempelajari yang lebih edun masalah pergaiban gitu, datanglah ke tempat yang lebih edun. Pusatnya ya betul. Itu langsung pusatnya karena segala bentuk itu. Udah itu saya, wah udah nggak kerasa kan ya. Ya. Beres, saya udah ingin dibalikin lagi, saya buangin dulu barang-barangnya, semuanya saya buangin. Nah, Bukan maksudnya dibuang, dikubur lah. nah. Jadi Di mana jadi kuburnya? Ada satu tempat. Wah, kita harus cari itu, Pak. Itu dikuburnya ada di Bandung. Di Bandung. Itu mesti kita Saya cari. Pembuktian. masih ada loh, Next masih ada. episode itu. Ntar lain kali kalau misalnya next untuk ini saya akan tunjukkan. Iya, Bu. Ini teori dulu aja ya. Kalau Ya. misalkan suatu hari nih, Ah, pas saya kan ada wanian, Kang Iweng, oke, Wanian. wanian gak takut lah sama Iya, iya. Hamis tuh. Ah. Kita eksplor, Pak. Iya, kita ekspor. Itu kalau ngomong-ngomong ya, sorry nih. Begitu yang minyak itu ingat Kabayan nggak dulu sih di film? Yang digini dah. Gitu. hampir sama. Oh iya kan? Hampir sama. Jangan-jangan emang iya. Yang gini Nggak pakai cinggu bagocir gitu. Nah, Cinggo Bangkucir baca-bacanya. Oh iya hampir sama. Cinggo Bangkucir. Kayak gitu. Iya. Hampir. Karena Kalimantan sama Sunda itu brother. Brother. Jadi Cinggo Bangkucir, Bos. Brother itu. Itulah dulu di Papua. Nah, yang lebih ngeri Papua, Bro. Sama saya juga nyari batu.
namanya batu cyclop. Ya. Itu kayak kelereng tapi Betul. dikali-kali. Betul. Dan itu harganya mahal. Ya. Dapat. Saya waktu itu Dikali-kali. dapat, begitu dapat saya dicegat kok sama suku OPM. Sama OPM. Beuh. Ada. Ngapain kamu? Kayak ngomong kayak gitu kan? Iya, nah. Ah, gak ada apa-apa. Ayo ikut. Untung teman saya kebetulan ada orang Papua Itu juga. bedil. Bukan beceng. Anjis. Lengkap. Serem. Beceng bro. AK-54, AK-54, 17 sama 45. Itu kayaknya tanggal kelahiran, Pak. Iya betul. Oke, gini Pak Seher, thank you ceritanya. Oke. Mang Acun pernah cerita ke saya kan, Ya. katanya di salah satu kota Ciamis, Jawa Barat, Ya. Ya, benar. ada tuh yang asik gitu. Itu yang mau kita bahas. Kebenaran, ya. Pelakunya ada, orang Ciamisnya ada. Nanti kita cross. Mang saya lagi. Sayar pelakunya. Aduh, keren Mang Dia saya lagi mau nggak habis-habisnya cerita mistis. Orang dia dekat banget sama mistis. Umur berapa tahun kena culik? Culiknya nggak cakep. Nenek gomel, Pekerjaan pengantar PL pernah? pengantar PL. Pernah dulu. Pemandu lahun. Pemandu lah. Itu gaib. Oh iya gitu ya. Uang Jadi gini ya. Dia tuh pernah menjadi seorang analis untuk kredit ya. Betul, Jadi analisa. penaksir ini ya. Analisa. Jadi saya analisa berapa luas, berapa ini. Jadi saya lari juga ke analisa orang. Karakter, analisa karakter. kredit atau Di kredit ya. Kredit. kredit? Di bank ya, bank. Bang sesuatu ya. Bang. Nggak boleh disebutin kan? Nggak boleh, udah nggak ada banknya. Udah nggak ada. Pernah kabur kok. Bangkrut kan ya. Semua cerita. Nah, Jadi tugas saya analisa. Di sana analisa perempuan juga bisa, analisa laki-laki juga bisa, analisa tanah kuburan atau apa saya analisa. Pokoknya berbentuk analisa, Bapak. Apa? Iya salah kita ya. nah, salah. Nah, itu katanya lagi analisa jaminan kredit ya. Itu betul-betul. Tanah di satu daerah. Nah, itu gimana? Itu kebetulan saya ini waktu cerita mistis juga. Iya. Juga bro. Mistis. Iya. Karena saya ditempatkan di daerah Banjar, Ciamis. Banjar Ciamis ya. Nanti orang Banjar Ciamis ini kita cross check ya. Iya. Bener nggak? Kebetulan daerah Rancah. Daerah Saya Rancah. sebutin aja ya. Nggak apa-apa. Nanti dia orang sana kita lihat. Orang laki-laki. Emang gimana orang mana? Orang Rancah. Rancah, oke. Rancah. Aduh. Makanya ini ada orang lancah, ini ada yang ngalamin. Nanti kita juga nanti orang-orang yang nonton benar nggak sih gitu? Gitu dong. Kebetulan saya suruh sana. Kebetulan saya waktu itu sore suruh sana untuk analisa karena ada peminjaman tanah. Ya. Jadi jaminannya tanah. Rumah, tanah, kuburan. White saya bilang kan. Iya. Hold on Bu, hold on saya bilang kan. Ya, datok itu. Saya lihat dulu, ini analisanya gimana? Saya bilang di tanahnya ada kuburan. Nah, Saya bilang faktor pengurang itu. bingung, jelek saya ya? bilang. Faktor pengurang kalau di bank. Itu kalau ibaratnya kan kalau feng shui-nya itu ke selatan saya bilang kan. Ke selatan loh itu. Feng Shui teh. Feng shui-nya. Saya bilang, ini jelek saya bilang. Saya bilang, ini pengurangan saya bilang, susah saya bilang Iya. kan. Udah ngobrol bincang-bincang lama, udah. Kebetulan jam 6 baru beres. Setengah 6 sore. 6 sore. Si ibunya bilang, Jang, itu kalau bahasa Jermannya ya, Jang, jangan pulang malam-malam kalau di sini. Kenapa Bu? Usum kuntik. Usum kuntik. Usum kuntik. Enggak, aku baru denger loh. Maksudnya, Pak, kan biasanya tuh usum tuh buah-buahan ya, rambutan gitu kan. Betul. Usum kuntik. Rambutan, buah-buahan. Ini juga saya baru heran. What? Saya bilang kan. Iya, hanya lah. What? Saya bilang kan gitu kan. What? Saya bilang kan gitu. 3 kali sudah. Usum kuntik, cepat-cepat pulang katanya kan. Ya udahlah Bu, saya segera mungkin segera pulang. Kebetulan saya pakai Ferrari di sana kan. Istilahnya kan. Kalau dirancang pakai Ferrari mana sih? Oh, belum tahu. Belum tahu. Di Rancah tuh Ferrari, Alphard yang dipakai. Anda tahu pemeran Xiaomi yang Vesperius itu? Iya? Itu teman Temen Maya yang dirancang. bukan. Teman Kaleci. Situ suruh pulang bro situ karena usum kuntik ya. Karena kan saya istilahnya saya belum tahu Medan juga. Betul, kan. betul. Rancah itu kayak Itu kan Rancah bukan Medan, Bos. Saya Beda. bilang, wah ngeri saya bilang, wah kebut pulang, pret. Kebetulan di situ ada teman saya yang otomatis orang dia asli kan. Orang asli. Saya tanya kan, benar di Rancah itu usum itu? Betul. Usum kunti, ada usum kunti dan Betul bro. Diusumkeun. Usum. jadi Kalau jam 6, jam 7, jam 8 itu ada. ada kunti. Ada. Di luar musim itu emang nggak ada kuntinya. Emang musim terus katanya.
Ya emang kuncinya terus ada di situ berarti konsisten Pak. berarti Itu ya. konsisten bukan usum atau Mungkin di sana lagi bangun apa Hoven mungkin Hoven, kuntinya. kunti. Nah, hangout, tanya kafe atau tanya, apa. tanya sama si Tapi orang. ketemu. Karena saya keburu pulang kan, cepet-cepet pulang. Enggak, coba yang menariknya ini ada kalimat usum. Pernyataan dari Iya, salah satu usum, warga. usum. Yang tanda merah usum. Makanya Usum. saya kebetulan ini kan waktu nanya ini teman Kita saya Mesti tanya. orang Ranca kebetulan kan. Tanya. Tanya dong. Langsung ya. Iya tanya dong. Oke, Mang Iweng. Mang Weng. Oh, Weng. Jangan ganti nama Weng. Oh, Weng. Nah, soalnya saya lihat status WA-nya Weng. Iya Weng. Weng. Oke, Mang Weng. Ya. Menurut Pak Sayar tadi kan di Rancah tuh ada usum-usuman. Ada musim. Musim. Iya. Musim Musim kunti. kuntai. Agak serem sih. Jadi kalau gini, Bener nggak itu sih? Kalau- jadi dari Ini aja jam musim kuntai, Marina sebutnya itu. yang di ininya Ya. Marina Marina aja lah, nama lah ya. Kalau istilah kunti musim kan- Marina gitu ya, Kuntai agak serem. Ya, Serem kuntai lah, serem. jangan lah. kan namanya juga mistik. Oh iya, Iya. bebas. Ya. Angkut apa takut? Jadi bukan hanya di Raja, Iya. tapi memang kalau di Raja dibilang Ramai. dibilang musim kunti itu memang Ada musimnya. Musim. karena pas waktu itu kenapa dibilang musim kunti karena memang banyak warga di situ nemuin. Jadi kalau di desa dari kampung pasti dibilangnya musim karena seri banyak gitu kan. Tapi di luar waktu itu nggak ada kuntinya gitu. Atau Ya, gimana sih? kalau di luar waktu itu masih ada, cuman kadang nemuin, kadang enggak. Tapi kalau yang warga-warga di situ sering nemuin ya dibilangnya musim. Oh, jadi memang intensitas pertemuannya tinggi lah ya. Tinggi. Berarti kan lagi ada kopdar mungkin. Ya. Lagi ada kopdar di sana, makanya banyak warga yang nemuin. Oh. Tapi sebetulnya mah karena kenapa kayak gitu? Karena yang namanya di desa itu senangnya kan sunyi. Nah, jadi orang kalau udah maghrib udah diam di rumah, nggak usah keluar. Iya. Ngapain juga Alfamart jauh? Iya. Nggak ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Belum ada apa, Mat. Kalau di sana sekarang nggak ada apa, Mat. Jadi uptown girl gitu ya. Adanya Uptown gitu. Borma. Burma. Borma udah masuk ke Raja. Udah masuk ya? Iya. Apa, Mat? Belum. Masih Ayo di Raja Desa. Burma. Jadi, nah, yang tadi kata Pak saya di daerah apa tadi namanya? Rancha. Yang di Ranca. Yes. Banyak kunti, memang banyak. Kan betul kan? Apa itu? Ini orang Ranca. Nanti penonton juga ya harus kasih tahu bener nggak sih Banyak. gitu? Memang saya jarang ke sana, tapi memang saudara banyak di sana dan saudara pun banyak yang menceritakan ketemu Sering. yang namanya itu. Nah, ini Karena satu lagi Tiap pulang lewatin pohon-pohon yang bambu ya. bambu. banyaknya. Nah, Pinus, di situ Di jalan. tapi udah nggak aneh bagi orang. Udah nggak aneh, udah. Ya, bagi orang kampung itu udah nggak aneh. say hey. Di kampung saya udah nggak aneh, say udah. hi. Udah cuek kan. Bagi kita Ketemu bukan say gitu. hi, say out. Iya, Kalau kita yang nggak terbiasa ketemu yang gitu mati konyol. Mungkin karena Celaka bisa. kurangnya penerangan jalan mungkin ya. Ya. Emang itu Ranca itu penerangannya. Tolong boleh kuasain. Nah, tadi ngebahas kan kata Bang Sayar, Bang Sayar dibaca pakai Ferrari. Ini gak percaya. Ini Gimana? Gitu? jangankan Ferrari, Ya. Pajero yang sekarang ada itu awalnya dari Ranca. Pajero Di kampung dia dibikin itu. jadi Ranca. awal nama Pajero Pajero apa tuh? awal nama Pajero itu awalnya dari sana, dari perkampungan. Gimana itu? Pajero. Dulu tuh kalau orang kampung mau ke pasar, Iya. Pasar. itu pasti pakai Pajero. Anjing. Ngeri kan? Jadi Ngeri. yang sekarang di Bandung, di kota-kota besar Pajero itu udah nggak wah sama orang-orang sana. Udah biasa. Udah biasa. Karena di sana udah terkenal Pajero dari dulu. Ngeri kan? Kebetulan saya juga orang Ciwidey. Saya udah biasa juga naik kereta. Lu Sini mana ke ada sana naik kereta. kereta di Ciwidey nggak ada relnya, Bos? Kan? Ada. Nih mindsetnya. Ada. Bapak udah pernah ke Ciwidey apa belum, Pak? Pernah ke Ciwidey? Pernah ke Ciwidey belum? Ada. Besok sama saya diantar ke Ciwidey. Pernah Karena menurut sejarah Pak, dulu Kalau
kita pernah lihat kan yang namanya Dayakolot. Kalau Pangalengan iya gue tahu Anda Pak. tahu kereta itu apa? Kereta itu ya itu Delman. Delman. Sebutnya kereta di sana. Jadi saya naik kereta. Jadi di sana naik kereta. Kan orang kaya kan. Orang Ciwidey bilangnya kereta, bukan Delman. Lu udah mau ngomong sejarah dia. Enggak, tapi benar loh. Nah, Saya- bapak ini ngerokok apa? Sokam. Jenisnya apa? Kretek. Kalau di sana dinaikin kretek. Oh di sini isep ya. Di sini bisa udah beda. dinaikin kretek. Benar, Pak. Naik kretek. Oh, iya. Kretek. Iya. Kretek. Kenapa disebut kretek? Karena pas naik bunyi kretek. Ya benar. Naik kretek. Nah ini yang tadi saya jelasin dulu kenapa di kampung saya itu Namanya ada Pajero. Oh iya. Iya. Saking seneng orang sana, ibu-ibu terutama yang pergi ke pasar itu paling seneng naik kendaraan Pajero. Makanya disebut Pajero karena pada dedet di jero. Oh, Karena kendaraannya masih jarang, yang harusnya kapasitas kayak angkot 75 diisi 86 kan Pajero, Pak. Pintunya dari belakang Ferrari, bro. Pintu belakang Nggak bisa pintunya dibuka. satu. Cuma satu, Cuma dibuka satu. gitu. Oh, mobile. Itu Jadi- mahal loh mobil itu. Jadi mobil yang 2 pintu itu bukan mewah. bukan. Mewah. Butuh di zaman dulu ya. Zaman dulu itu udah wah. Melihat sekarang mobil 2 pintu, Gue nyesel ngundang mereka Pak. Gue nyesel. bro. Satu Nyesel pintu. bos. Satu pintu Ngeri itu kan? lebih mewah dari mobil 2 pintu. Makanya orang kampung saya itu ke kota lihat Pajero udah nggak apa, cuman isinya berempat. Apa Itu berenam? pada dat-dat Di sana 30 orang. 30 sambil ada yang di luar lagi kan masuk. Nongkoyot, bro. Oh iya. aduh, Nongkoyot, Anda tahu nongkoyot? Nongkoyot tuh. yang Iya. nangkel Oh, nangkel, berpegangan gitu. Pegangan kayak gitu. gitu Gue udah mikir kemana ini. Aduh parah nih. Pajero Alphard sama di Ya, tadinya pikiran saya kan gini, Pak. Kalau orang lembur terkenal dengan juragan tanah, jadi udah nggak aneh kalau Iya, gua mikir Pajero, begitu. Ferrari gitu. Dia bahas Pajero. Kalau orang lembur, orang kampung sana memang tanahnya luas, tapi mobil nggak punya. Betul. Ya itu yang menarik ya, yang menarik. Itu ada usum bunti, berarti intensitas ketemunya. Betul. Orang ketemu dia itu. Karena kan masih perkampungan, masih tanah-tanah kosong, istilahnya kayak pegunungan lah. Aku tuh jadi Kalau jadi ada ide, Pak. Ada ide nih ya. Sekarang kan kalau di kota tingkat keamanan tuh udah kurang bagus ya. Ngeri. Ya, Kemarin betul. apalagi kota Bandung udah katanya kayak Gotham City ya, banyak Iya, kejahatan, iya, betul, kriminal ya. betul. Kriminal. Kalau kita bisa mengelola, kita bikin manajemen. Itu kuntikannya lagi pada nganggur, Bos. Nah, bener. Jadi kunti kita berdayakan, kita bikin manajemen security. Sumber daya kunti itu ya. Sumber daya kunti. Masuk akal, Pak. Bisa. Sekarang Pak gini ya, kita kalau ngedidik security kan ada Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama, bayar mahal kan, Iya, betul. Belum waktu, Nggak ada belum kerja. kerja kan, pelatihan. harus dibayar gaji kan, Betul, Ada betul. kerja. UMK naik nih Kota Bandung nih, Betul, UMK naik. naik kan, nah, udah gitu penjahat lebih jago bos, berantem udah pada bisa, Ya. senjata tajam mereka punya, ya kan, security bisa dilawan, dor bisa. Betul. Coba kalau kita sewain kunti 2 biji aja di apa misalnya tempat mana nih? Depan pintu. Depan pintu. Depan pintu. Tulisin aja. Awas kunti galak. Ngeri. Ngeri. Brilian. Kita berdayakan kunti supaya ada job. Brilian. Gitu, Pak. Ya, Pak, serem lah, Pak. Nah, gitu. Sekarang Tapi bener nih. Masuk Nih, akal, contoh, masuk akal. contoh nih, masuk akal. Contoh misalkan kalau ada maling ya, maling nih, maling depan rumah orang, Nah. security keluar, Nah. dia masih bisa ngelawan. Iya. Tapi kalau misalkan ini maling datang, kunti yang keluar. kunti duduk di atas pagar, Ya, ucap lagi angin. gini, mau kemana kak? Belum apa-apa udah langsung. Mang, nggak perlu CCTV. Biar berapa pos CCTV? Kita harus pasang pos CCTV 1 titik berapa harganya? Bener pak. Mahal kan? Ngeri. Betul. Iya, Lah, Pak. Tapi kan gini loh. Tapi serem loh. Maksudnya tuh kebayang Kunti tidak melakukan apapun kan di situ. Enggak Kan? usah. Deh, kosnya murah, cuma Iya. beli kembang kan? Betul. Karena hal yang umum, Pak. Di pagar tuh tulisan awas anjing galak, Iya, umum. awas security, Iya kan? misalkan. Nah. Awas misalkan CCTV. Iya, iya kan? 24 jam. Dua-duanya. Orang bayang, Pak.
maling datang misalkannya. Kunti cuman diem makan kemang gini banyak lamun. Ya, kabur. Kabur ya. Pak, kemarin G20 keamanan kan kita ada pertemuan tuh yang menteri-menteri keuangan yang itu di Bali ya? Di Bali kan. Kebetulan saya di sana. Nah, si Ngapain? tentara Hah? Ngapain? Enggak, kebetulan. Cuma kebetulan. tentara itu kan sampai dia diem di rawa-rawa gitu kan. Iya, Kamuflase swamting, gitu kan, swamting. gitu kan, bidik dan lain. Coba kalau kita sebarin Kunti di sana. Aman. Berani nggak teroris lihat Kunti, Pak? Itu nggak perlu CCTV, bos. Dia 24 jam hidupnya. Iya. Gajinya pakai apa? Kembang murah. Kembang cuma 6.000 loh. Iya, kembang. Rampe loh. Banyak. Kau tahu harga kembang bekas tukang rampe. Bapak ini pengalamannya banyak. Pengalamannya banyak. Bapak ini udah kemana-mana. Anda tahu nggak? Selain kembang, itu rokok siluman ada yang gede bro. Ya. Saya pernah hisap itu Ya. di rumah kan hisap kan baunya gila kan. Orang-orang pada keluar. Nah. Sanu nyegik. Baunya bro. Parah. Kalau di Italia kan kayak apa? Iya, ini Iya. mafioso, gaya kan. Iya. Tapi nih, Nyegik. tadi yang diomongin buat ngejaga keamanan. Ya, satu penjagaan. Terus kan karena populasi dia di sana banyak. Betul. Si Kunti itu banyak gak ada kerjaan. Dia kan, itu dia kasihan. Nah, kita tempat. Tapi kita juga berpikirnya jangan karena keamanan doang, Pak. Gimana tuh? Saya nih yang mengatasnamakan ojol nih, Pak. Ya. Kalau kita nganterin ada kunti gimana, Pak? Nah, maka dari itu, Pak, kan Kunti yang nerima. kalau niatan baik kita, dia juga bisa sensor itu. Tergantung niat. Niat Jadi kan rubah jadi cantik Jadi gitu. Ya, kalau bahasa iya agamanya tuh inamal hukum biniat. inama Amal Segala sesuatu itu gimana? segala sesuatu berawal dari niat. Gitu ya. Berarti aman buat yang ngalong. Ya iya. Aman. Apalagi niat Sekalian aja tuh Pak, niat genderuwonya niat tuh, aku kasihan. bapak Apa? nari kan. Genderuwonya. Genderuwo cuma nyimpan buat apa, Pak? Lebih serem, Pak. Iya, maksudnya kita mau taruh di mana? Gede itu kan. Drone. Bapak Spesial. udah pernah lihat genderuwo? Agak. Udah pernah Mau lihat belum? nggak? Mau lihat? Atau saya datangin bisa langsung ini? Mau nggak? Bapak mau nggak? Gue mah takut. Mau lihat nggak? Takut, Pak. Contoh dikit aja bentar. Yang mana nih? Lihat sebelah. Sebelah. Katanya wewe gombel dia. Iya, yang nyulik. Oh iya. Bapak kalau tadi ceritanya diterusin, itu wewe gombel nyulik genderuwo. Ceritanya bro. Pak, ngomong-ngomong Pak, Ya. saat gua main ke rumah lu Pak, sampai gak berani pulang kan, Dia pernah nginep di gua nggak berani balik. gak berani balik loh. Saya main, lihat tuh sore ngejain tugas, nanya-nanya kan. Nanti aja jam 8. Tanggung kan, masih ngobrol jam 9. Udah jam 9 jalan udah sepi Pak. Gak ada orang yang lewat. Jam 9, tunggu bentar lagi. Ya. Sampai jam 12 malam, makin males pulang Pak. Jadi merinding tuh jadi nggak. Berarti bener. Bener. Berarti bener kalau Jam 12 cerita malam. kalau cerita mistis kayak gini terus ngerasa bulu Tapi bener ini berdiri. merinding loh. Itu asli Ini cerita. asli loh. Nah, jam 12 malam ya udahlah pasrah kita ngobrol sampai subuh ada awal baru saya bisa pulang karena orang ada yang masjid lewat. Ya, gitu. Kok bisa gitu sih, Pak? Dia kan ke rumah saya sesekali. Lagi mana ceritanya gue yang tiap hari tinggal di situ, Pak. Logikanya harusnya begitu ya. Daerah mana itu, Pak? Jatinangor. Di Jatinangor. Boleh saya analisain Iya. kenapa dia bulu kudu merinding, apa. Ini kalau secara etimologi biologi, etimologi biologi, Ribet banget sih namanya, Pak. itu kalau dalam bukunya John Shaw Itu tentang kan- Bloody Mary, yang istilahnya kalau di kaca kita main Bloody Mary muncul belakang kan kayak gitu. Ketika orang istilahnya bulu kudung merinding, Bulu kuduk sini, Pak. Sini bukan. Bulu tangan ini, Bulu Pak. tangan, bulu tangan. Ini kuduk. bulu kudung merinding, Ya, itu kan. Senar itu. Ya, otomatis semuanya ya. ya. Itu ada tekanan fasis dan gladi darah terangkat itu Pak. Akibat kedinginan. Kedinginan. Itu secara biologi. Tapi secara supranatural, Ya. Anda tahu film Thailand, Not Now? Nah, nggak pernah gue Itu nonton yang film. hantu itu yang nongkoyot, Nongkoyot. yang suka ikut, Nah, bisa aja terjadi gitu. atau karena dia membayangkan sesuatu, otak Betul. kita
mindsetnya. Kan Karena tubuh rasa reaksi. ketakutan. Ya, tubuh dari reaksi. reaksi tubuh ya. Reaksi Jadi tubuh. mindset pikirannya pocong kuntilanak, pocong. Nah, kuntilanak. iya. Akhirnya celaka dengan diri sendiri ya. Oh. Kok bisa gitu sih Pak itu rumah tuh Pak? Ceritanya gimana Pak? Seperti rumahnya. Jadi bukan ngeri Pak. Jadi gini Pak, ada beberapa etnis ya. Beberapa etnis itu mempercayai kalau rumah yang agak-agak tenang gitu ya, yang agak hium, Iya. itu hoki Pak. Betul. Kenapa hoki? Balik lagi ke sini. Dia dulu sebagai analis jaminannya. Kalau rumah itu kan semennya, batanya kan bernilai rupiah tuh. Betul. Ketika itu rada-rada spooky, rada-rada serem, itu nilai jualnya turun. Betul. Betul kan? Betul, betul. Dan itu hoki. Kita bisa beli rumah dengan harga lebih murah. Betul, betul. Jadi Betul. yang kata hokinya di situ. Kata hokinya di situ. Karena kalau kita beli bikin rumah murah. beli rumah murah. Karena kalau kita bikin kan nggak ada Pak, ini mah rumah rada serem Pak, semenak kurangan harganya nggak mungkin. Harganya udah harga pasar. Betul itu. Ya iya Betul, dong. betul, betul, betul. Nah, jadi saya tuh memang mengkoleksi rumah-rumah atau tanah-tanah yang agak hoki. Gitu. Sekarang udah ada berapa koleksinya? Saat ini rumah yang rada-rada horor itu ada 3. Gitu kan. Tanah ada 1. Tanah kenapa dibilang horor? Dibilang horor karena setiap orang yang datang ke tanah tersebut merasakan sesuatu yang unik. Nah, kalau cerita Awal-awalnya. rumah nih ya, Terus di bawah tuh saya ada kamar, asalnya itu 1 lantai asalnya. Itu kamar tempat tinggal saya. Saya sama istri di situ gitu kan, beranak pinak di situ ceritanya kan. Suatu waktu karena mertua saya orang Sumatera, dia datang. Gak mungkin dong saya kasih dia kamar yang jelek gitu atau disuruh. Udah mah tinggal aja tidurnya dalam kamar, saya bilang gitu. Nah, kita kabur nih keluar, jadi kita tidurnya di luar. Ibu saya di dalam, ibu mertua. Apa di teras? Kagak di teras. Oh, di- Dinginan, bini gua gimana? Saya tadi keluar. Iya, di luar. Oh, di luar. Kirain di teras. Keluar tengah rumah. Oh. Besoknya ketika dia ini panik, kok ini kenapa ya saya biru-biru? Lebam. Tahu-tahu. Saya lebam. Kayak dipukul gitu. Kayak iya. Dia panik gitu. Saya selama di situ tidak pernah mengalami itu, Pak. Lebam-lebam gitu. Cuman kalau kita tarik lagi ke belakang, ketika saya beli unit itu, saya mau ini rumah ini tua, saya bilang kan udah tahun 97-an lah itu rumah dibangun. Saya beli second. Saya pengen renov ceritanya, karena ada beberapa bangunan yang mesti dirubah. Betul. Saya datang sama kawan-kawan tuh yang proyeknya ya. Siang-siang Pak, jam 12. Siang saya kabur kantor, biasa kan cakles kita. Saya bawa tuh. Kurang yang ngerubah, iya. Sudutnya pengen begini. Oke. Berarti saya ngomong Pak, tiba-tiba ada rasa takut yang luar biasa. Saya nggak tahu logisnya Saat gimana. Saat itu, Saat masuk rumah. saat di tengah rumah, kan pengen rubah ini, udah di dalam, pengen rubah ini. Shot, saya nggak ngomong sama kawan saya berdua ini, saya balik kanan, cepet. Dengan waktu yang bersamaan dia balik kanan juga, Pak, keluar. Gue kan kesel karena gue udah takut, saking takut gue jadi ngambek gitu. Anjing, nah mana keluar? Terus dia balik, nah oke mana keluar? Aing sih anjing gitu. Aing oke. Nah, jadi tiba-tiba shock gitu, takut. Wah nggak beres nih Pak. Ngobrol sama tukang, kan tukangnya udah tua tuh kan. Pak, kita angkat aja atapnya katanya. Akhirnya si genteng tuh dibuka dulu Pak 2 minggu Pak, biar kena panas matahari dan lain sebagainya. Nah setelah genteng itu dibuka semua, artinya sinar matahari tembus ke rumah, masuk. Saya pulang kantor, saya agak malam pulang kantor, saya bisa ngerokok Pak di dalam rumah, biar ngeliatin progres mana. Masih bolong lah. Bolong. Gue berani sendiri loh malam-malam di situ. Gak ada rasa takut Pak. Karena pemilik. Bukan karena pemilik, karena sebelum juga saya udah pemilik juga. Tapi ketika atapnya udah masih ketutup, serem gitu cabut, ya kan. Nah, beres. Saya ganti tuh beberapa konstruksi itu, cakar ayam saya ganti. Betul. Itu kan ini ya, posisinya boleh disebut random lah ya. Oh, ya. Setiap cakar ayam yang diangkat, yang digali bikin lubang buat cakar ayam, itu tukang menemukan bungkusan aneh Pak.
Laporan terus tuh. Betul, Ya kan? betul. Padahal random dong. Ya, Tahu tahu, titiknya tahu. kan random. Iya. Dan, Pak, iya. Oh ya, atur lah gitu kan. Nah, ketika singkat kata udah mau rampung nih rumah, lagi ngerokok Pak. Tiba-tiba ada orang kayak mobil datang marah-marah ke kita. Kamu penipu, siapa pemilik rumah ini penipu? Nah, penipu. Saya ajak ngomong, kenapa kamu marah-marah? Iya, pemilik rumah ini menipu. Saya pemilik rumah. Apa yang saya tipu? Ternyata singkat kata dia menjelaskan dan sebagainya. Rumah tersebut sebelumnya ditempati oleh Panarosan. Iya tahu. Panarosan. Panarosan tuh Tanya orang jawab. pintar lah ya. Oh. PNS S3, Panarosan. S4, Orang pintar. Yang suka minum tolak angin ya, orang pintar minum tolak angin. Beco. Gitu kan. Nah, ternyata katanya itu rumah memang dulu saya susur kan. Nggak mungkin dia bilang karena saya beli rumah dari teman istri. Ditanya, ternyata ceritanya rumah tersebut memang dititipin misal ke ini nih, gue nggak punya rumah pakai aja. Karena dia jauh ke kantornya, sama ini disewa ke orang. Yang penyewa itulah ternyata sebagai pelaku Panarosan. Gitu Pak. Ini untuk masukan aja. Masukan. Saya sebetulnya ini analisa yang 100% ya. Boleh dicoba ntar Iya. di rumah. Siap. Kalau saya jujur, setiap hari saya tidur di lantai, meskipun harga spring bed saya 6 juta, 8 juta, Lebih mahal ya. dan mahal tetap di lantai. Kenapa di lantai? Kenapa Pak? Karena di lantai itu kita bisa merasakan sensor loh. Sensor. Lantai itu betul ada dingin, ada hangat. Oh iya. Coba Anda ntar di rumah, Iya. coba di lantai Dingin, Pak. Enggak, di lantai aja di mana letak titik dingin, Iya. letak titik hangat. Iya. Kalau letak titik hangat itu ibaratnya auranya bagus. Biasanya kalau anget itu kalau betis bini ada di sini Pak. Itu ya. Iya, harus kita peluk Nempel. hangat dia Pak. Sudah Nempel. lama. Curhat lagi. Emang pengalaman serem apa sih Pak yang ada di rumah Pak? Ya itu, jadi akhirnya satu waktu itu udah beres nih ceritanya ya rumah. Saya biasanya menempati rumah baru itu saya tempati sendiri dulu, belum bawa keluarga. Oh, iya. Tapi saya karena agak serem, saya panggil bini. Temenin lah kita tidur sini, anak-anak masih di rumah lama. Temenin lah. Tidur Pak, kita biasa. Dingin kan suasana rumah kosong tuh dingin ya. Ya. Beda lah dinginnya ya. Dinginnya. Malam-malam saya bangun, bini saya tidur, bangun tiba-tiba. Saya ngedengerin Pak, seolah-olah saya mendengar suara berputar mengelilingi rumah saya. Jalan. Enggak, dia kayak di atas gitu. Halo. Suaranya seperti orang tertawa. Saya yakin, saya pastikan itu tertawa. Cuma efek rasa yang saya rasa, saya sedih banget. Gua ngedengarnya sedih. Dan saya nggak bisa niruin ya Pak, ketawanya kayak gimana yang rasanya sedih. Tapi kalau saya ngedenger suara itu lagi, saya tahu yang ini atau bukan. Jadi saya yakin ini ketawa. Ya. Cuma rasanya sedih. Ya. Saya ngerasain sedih. Tapi nggak ada rasa takut Pak? Nggak ada di situ. Sedih aja. Sedih aja gua ngerasain. Kan kalau misalnya kalau kita denger lawak ya, orang ketawa aja, kita ke bawah ketawa kan. Ini ya efek berantainya ya. Kalau itu enggak, dia ketawa, oh iya itu sendiri. Kan saya kok ngedengarnya kayak sedih ya. Nah itu Pak. Uniknya ya, berkebalikan kan antagonik apa itu. Paradok ya. Paradok ya. Paradok itu. Paradok itu Pak. Selain itu masih ada? Ada. Nah, suatu waktu saya pulang itu udah lantai 2. Udah lantai 2 rasanya. Oh, udah lantai 2. Oh, udah di lantai. Udah lantai. Saya masuk ke kamar saya Pak, yang tadi saya ceritain ibu mertua saya biru-biru. Itu kan kayu. Saya sengaja ya tadi kan kalau saya kan berhitung tuh ya. Jadi ada jenis kayu namanya kayu juar Pak. Iya, tahu. Kayu itu tuh memang sekarang lagi tren, dia mahal. Dulu Ya. itu kayu murah Pak. Ya. Tapi kerasnya dan pengerjaannya edan lah. Kayu besi. Kayu besi kan, terbesi. Saya cuma kusen saya pakai itu. Karena kayu murah tapi kuat. Gitu kan ceritanya. Di balik kusen itu saya seolah-olah ngelihat pendarnya ini Pak, pendarnya neon warna hijau. Kayak neon Pak, ini kusen di baliknya tuh ada kayak neon. Jadi kita hanya lihat cahaya yang Nyala. nyala. Ya kalau
dugem itu kan ya gitu lah ya kalau kita lihat swing gitu. Unik, tidak ada rasa takut. Cuma kita, kok unik ya ada ini. Cuma saya langsung ini something wrong gitu, ini sesuatu yang salah. Betul. Ada apa? Gitu Ada ya? Tapi jelas Pak, warna hijau keluar. Hijau, buat yakin banget hijau pendar, kayak neon. Neon yang ketutupan lo kan kelihatan cahaya ininya loh gitu loh, Iya. gitu kan. Kalau Pendar cahaya. bahasa listriknya itu bahasanya sebutnya inten. Inten. Inten, ya. Itu apa sih? Inten itu ada yang warna emas, ada yang hijau, ada yang merah. Namanya inten. Itu kalau malam itu bergerak sendiri, pindah-pindah. Cuma sekeliling itu aja. Kadang di tembok, tek, masuk kayak gitu. Itu kalau diprediksi harganya untuk paranormal yang bisa nangkep. Oh anjing, rumah gua keren dong. Yang enak loh. Oh, anjing tau gitu. Tuh kan Pak Koki. Asli. Koki Pak. Enak loh. Cuma dia nggak bisa dikoleksi, cuma langsung bisa dimakan. Asik tuh. Otomatisnya langsung ke sini masuk. Itu namanya inten. Itu yang saya pelajari ya, karena saya juga mempelajari anatomi inten juga. Ya. Nah, ceritanya gitu. Ya gua di situ kan ada sesuatu yang salah nih kan. Nah, akhirnya saya bilang gini, ya namanya emosi kita muncul gitu kan, Pasti, salah. pasti. Kesel dong. So, Lu kalau misalnya muncul kayak gini lagi, apalagi ke anak-anak gua matiin lu. Kasar gitu ya. Saya teriak lagi, saya bilang, saya pemilik rumah ini, saya punya sertifikat anjing edan nggak? Aing boga sertifikat. Sombong, gitu. Mane, iya dong. Lu numpang lo, gitu kan? Gue bisa sertifikat dong, gitu. Pegang gitu. Ngomong sendiri itu. Ngomong sendiri. gila. Gila, ya kan? Ya itu uniknya kan, something wrongnya. Nah, Ini kan cerita rumah nih. iya, Rumahnya Bapak kan, iya, Pak Atung yang ngalamin. ngalamin. Dia bisa pulang. Yang nggak bisa pulang. Ya kan? Kan sebenarnya dia itu nggak ngalamin apa-apa, cuma karena cerita masuk ke ininya, mindset, betul. pusat dia. Tapi setelah Tapi ya, saya pernah kejadian nih di rumah itu lagi. Saya teh, nah karena ngebangun asalnya saya pakai kayu kelapa, tuh Pak, atasnya pakai batang kelapa, si atap ya, kan jadi limbah tuh. Wah, gimana caranya nih kelapa ini bermanfaat gitu. Biasa kan kita hitung-hitungan. Saya ngerjain lah konsep tuh, saya ngerjain potongin tuh, bikin kayak meja, lu tau kan kursi yang panjang gitu kan, meja gitu kan. Jam 10 Pak, di dekat ruang tamu, di luar tuh, cas. Tiba-tiba saya ngelirik Pak ke ruang tamu, saya ngeliat ada kelebat warna hitam tembus ke kamar saya. Itu, Nah, ya. jam 10-an, saya ingat itu jam 10-an. Anjing, wah, saya langsung ngomong, nyat anjing, aing beberes itu anjing. Jiper Pak, kaget loh, karena saya inget banget, detail banget, itu kelebat warna hitam. Just, wah anjing, ya udah, gue beresin, ngomong sendiri Pak, beres. Goblok kata gue, belum beres ini anjing, harus beres. Emosi juga, Nah, agak unik sih ya. itu. Asli. Ini saya tambahin ya. Ya, apa itu gimana? Ini satu paket loh. Apa tuh? Ini kejadian nyata ya. Nyata banget ini. Kan maaf aja orang tua saya yang bapak almarhum, dia itu sering ngoleksi sebetulnya benda-benda itu. Ketika meninggal loh ya, 2 hari ketika meninggal, saya tidur. Datang orang tua saya, bapak saya almarhum, manggil-manggil, Dek, saya bilang. Kan bangun sayar, kok jadi desi? Karena panggilannya Ade. Oh, ada. Berarti ada kakak. Set, bangun, itu dalam mimpi loh. Ada sekelebat hitam. Wah, tapi bentuk orang. Iya. Bentuk orang. Iya. Lari dia, nembus ke sini. Seras. Makanya hitam sa. Oh, benar. Enggak putar-putar. Nembus ya ke tembok, bro. Iya. Lu Nah, ngimpi kan? Iya ngimpi, nembus di tembok. Ah, gua apa kagak? Mimpi itu ada suara ayah saya. Coba baca yang ini katanya. Bacaan apa? Ini. Ada baca ya, ada ritual katanya. Dibacain gitu, bro. Coba entar ambil uang di jas kesayangannya dia. Ada uang. Nah, besoknya bangun, saya ceritain ke ibu saya kan. Wah, banyak. Dicari-cari di jas yang favoritnya nggak ada, bro. Uangnya. Uangnya udah digini sama kakak. Wah, saya cuma, Dek, panggil sama Bu Haji ada kan. Coba mana jasnya yang ini, dia bilang.
saya cuma ngambil satu, lu uang segini, wah itu. Makanya saya bilang itu yang hijau itu satu paket dengan penjaganya yang hitam itu, nggak bisa pisah. Asik dong, Pak. Ini Jadi itu mahal loh. buat edisi berikutnya ini mesti Betul. mesti diacak-acak Nah, nih. ngomong-ngomong masalah lumayan teh Pak. Iya. Kebetulan mungkin ya kalau misalkan kita akan bikin lagi kelanjutannya di episode selanjutnya mungkin ya Iya. Di rumah bapak. di rumahnya Mang Acun. Kalau di rumah saya berarti dia siapin tuh liwatnya kita kopi dong. Nah, kebetulan sih Pak, saya ada temen. Dia pernah main ke rumah saya juga Pak. Jadi kalau anak saya dulu pernah bilang dia mau ke kamar karena ada teteh. Ada teteh. Ada teteh. Ada teteh. Oh, teteh. Ada Kakak cewek. Nah, saat main ternyata betul Pak. Dia main ke rumah, kita seduhin kopi, ngobrol doang. Tiba-tiba panas Pak, ruang tamu. Keringat ngucur. Gak tahu kenapa ya, mungkin emang udara panas atau apa. Tapi panasnya gak wajar Pak. Saat temen tuh datang, dia main, asik tuh, narik benda ceritanya tuh. Dari lempengan-lempengan op gitu katanya. Ya, ya. Ya itu kalau orang bule ya. Bilangnya tuh op. Tapi benar Pak. Saat keluar ke rumah, ada pohon gede kan, dia samperin, dipegang tapi nggak nyentuh gitu doang. Keluar batu aki. ya. Itu mistis ya. Iya. Hasil loh gitu. Nah, kapan-kapan kita undang mereka ke rumah ente Pak. Boleh, Kalau boleh. kalau mah aku boleh banget, tapi lu siapin dulu liwatnya. Aman Iya Pak. nggak? Jangan lupa harga kita mahal. Oh iya dong. Kita kan Kita juga nanti ajak tim lah. Ajak. Ajak Jadi kalau butuh sponsor ya Pak dosen aja. Biar ada kopi di sana, Oh Pak. iya. kopi Oke, hitam gitu, di sana Pak Dosen. itu. Nggak ada Oke. kopi kayak gini. Ya, Biar tentrem. ngomong-ngomong waktu udah larut malam. Siap. Waktu udah larut malam, kebetulan jalan ini juga banyak cerita sih Pak. Itu ya, agak merinding juga sih. Wah, itu hoki berarti hoki. Jangan salah Pak, jam segini loh banyak orderan loh. Iya, jangan sini. Oke. Micet. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi Siap. obrolan kita. The next. The next time dengan keunikan, dengan kekonyolan kita, Pak. Kita mungkin segini dulu sih. Boleh. Saat ini cerita. Boleh. Hamsyah ya. Siap. Berapa sekarang? Istrinya Pak Sayar kan 3. Listrik udah kagak ada tadi dia bilang. Waktu ya. Sebenarnya Pak, sorry nih aku nih. Bisa di rumah kita bisa buktiin minyak Pak. Kita cari. Cari. Oke. Mungkin sama teman bakal ketahuan sih Pak nanti. Iya kita ngobrol pelan-pelan. Gak usah Kita dia tes. bilang ketahuan di mana dikubur. Jadi saya kasih clue aja minyak itu simpan ya. Saya simpan di kuburan. Males Pak. Beli ngapain lu males? Orang dia tadi bilang juga minyaknya dikubur. Pak buat Saya apa? simpan di kuburan saya bilang. Iya. Itu clue-nya. Misalkan lu udah dapat minyak Pak. Ya. Buat apa? Emang gua mah nggak berani ngetes kok. Kenapa? Bini gua galak aja dicakar mampu itu. Ada yang masuk aja langsung. Ya, iya. Gitu. Punya istri. Apa ya? Punya istri. 3 berarti. Kenapa tuh? 3. Ya istri 3. Iya, kalau satu Kalau kan bini- Iswan. bini- Kalau 2 iya. istri. Istri kan bener. 3. Iya 3 benar. Ini makanya ini punya istri. Ya iya benar istri. Iya, Bapak baru satu. Satu. Iswan. Oh iya benar. Iswan bukan istri, Oke, Pak. hatur nuhun Pak Sayar. Siap. Om Iweng hatur nuhun. Weng, lu Oh, masalah Weng. mulu. Ya, itu ada namanya dikorek tadi. Oh iya. Siap. Ada Kita tuh ada namanya biar nggak Weng tuker paling ya. ada. Palu gada itu apa Pak? Apa yang lu perlu gua ada. Wah, Saya nggak cocok. ada curang rek. Cuman baik. Siap, hatur nuhun Pak Sayar. Waktunya Sama-sama. ya mudah-mudahan. Oke. So, ini narik lagi ya. Enggak. Oh, udah Kita nunggu pulang. transferan Ya, aja. mudah-mudahan rezekinya lancar. Iya. Usahanya juga lancar ya, Pak. Amin, amin. Dan berkah juga ya. Ya hoki lah, cari lah Oke. rumah kayak gitu. Oh iya. Hatur nuhun semuanya. Mungkin nanti jika ada saran atau misalkan kritikan mengenai ya tadi ceritain tempat-tempat, boleh komen di bawah ya. Iya betul. Betul. Sama tadi tuh yang si Rancah itu betul nggak sih? Iya. Yang musim di sono. Nanti gitu. kita lihat pernyataan dari orang lancar tersebut saat Iya menonton. dong. Iya dong. Siap, jangan lupa subscribe ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.